balik lagi di channel itu gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas lagi Snap Boost ya guys ya. Jadi ada komentar yang minta gue Kak bahas lagi gitu ya. Dan lucunya adalah gimana ya? Kayaknya ada ada pro kontra, tapi lebih kepada pro kontra antara membernya. Karena sebagian membernya gue lihat ada yang bilang masih aman, tapi juga ada yang sudah diblok. Kenapa tuh? Kenapa bisa ada begini-begini? Dan yang lucunya lagi ya guys ya, setiap gue bikin video tentang Snapboost, akun ini selalu muncul untuk berkomentar ya. Jadi nanti kalau misalkan Snapboost sudah tidak bisa diakses dan seterusnya, gue bakal up orang ini. Karena dia selalu berkomentar kayak gini, kayak Anda ngapain sih nyari duit yang halal bukan menyebar fitnah melalui YouTube gini. Dan setelah gue cek juga guys ya, YouTube-nya dia, gitu kalian bisa klik profilnya ya orang yang mengerti agama sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau dilihat daripada perawakan gue ya beliau sangat paham agama gitu kan. Tapi kenapa main ponzi gitu kan? Ya. Tuh, Bang, ini tuh dikasih tahu, diingatkan biar gak pada rugi. Atau ada yang ujung-ujungnya nanti rugi. Kasian, apalagi depositnya 500.000 itu gede loh, bukan uang kecil. Emang yang namanya pancingan iming-iming awalnya aja manis, ujung-ujungnya kita nggak tahu ya. Jadi sekarang gue kayak, kenapa sih nih orang getol banget, fanatik banget sama Snapboost, kayak setiap video ya ngata-ngatain fitnah, nyebar ini. Emang dia nyari duit halal apa haram gitu ya guys. Kadang gue suka bingung sama orang yang terlalu mengklaim dan meyakini apa yang dia dapatkan itu halal. Karena menurut gue penilaian halal itu ya berdasarkan orang lain ngelihat diri kita, ataupun ya nanti gitu ya Allah kita, Tuhan kita yang menilai itu semua gitu ya. Kadang bingung gitu, kayak main ponzi tapi ngomongin halal gitu, kayak aduh. Terus ya gitulah konten videonya dia juga yang berbalut agama guys ya. Kurang-kurangin kayak begitu ya guys ya, tolong nih jangan ya. Oke, dan video gue kemarin di 8 hari yang lalu, yang video yang ini kalian bisa lihat ya guys ya. Di video yang ini ada beberapa komentar ya, seperti biasa ada yang request dan segala macam. Cuman yang pengen gue baca ya, terutama ini yang kayak gini nih, depo 50 juta, 40 hari 100 juta, tarik 50, balik modal, sisanya tarikin aja. Apaan? Maksudnya? Biar apa? Biar orang tertarik mau join. Terus duitnya kan masuk duit lo gitu, pakai kode referral lo. Please jangan mau ya guys ya. Kalau emang dia udah dapat segini ya udah biarin aja dia kaya sendiri, kita nggak usah ikut ya guys ya. Kalau prinsipnya dia masih ngundang-undang orang. Terus yang pengen gue garis bawain juga, ini ada komentar seperti ini ya guys ya. Nih. Oke, kalau kita lihat, saya VIP 4 juga ndak bisa withdraw Kak dengan alasan tim tidak berkembang. Ada aja kayak misalkan kalian invest di mana ya? Misalkan kalian nih di Indonesia ada Indodax, ada Bibit, ada Peluang, ada toko kripto, ada reksadana dan seterusnya. Misalkan kalian investasi di beberapa exchange ataupun platform ya guys ya. Terus tiba-tiba kalian gak bisa penarikan karena kalian punya tim yang tidak berkembang. Apa hubungannya dengan investasi kita? Nah udah jelas banget kan, ini ponzi, ini ujung-ujungnya kita itu suruh deposit, ataupun kita tuh harus mengembangkan tim kita untuk deposit lagi. Karena ujung-ujungnya kata tidak berkembang itu mengerucut kepada uang yang dihasilkannya segitu-gitu aja. Si mafia ponzi nggak ini ya, kayak nggak ada perkembangan nih, ya udahlah nggak bisa nih lah. Padahal target dia misalkan lo masih bisa untuk ngajak orang segini lagi dengan bisa berkembang ini, gak jauh-jauh dari uang guys ya, bukan berdasarkan mungkin investasinya gimana atau gimana, enggak ya guys, tapi berdasarkan jumlah member. Dan ujungnya dari jumlah member itu digaris luruskan dengan
deposit kalian ya sejalan dengan itu ya. Lucu, jadi kayak makin kelihatan Ponzi-nya tidak berkembang ya. Kalaupun gue pernah juga menemukan gitu ya guys, kasus serupa itu karena timnya terlalu berkembang. Jadi si mafia ini bingung bayar duit dari mana karena duitnya makin banyak nih, tapi dicari-cari alasannya ya sehingga akunnya diblok juga. Ya itulah guys, kalau kalian main di aplikasi Ponzi gak jelas peraturannya, gak jelas ketentuannya, ya suka-suka si mafia Ponzi apa ya mengakuisisi akun kalian seenak-enak udahnya gitu ya guys ya. Jadi hati-hati ya. Oke, kita balik ke Facebook guys ya. Nah, di Facebook ini lucunya lagi gue tidak menemukan orang yang berkomentar sudah di akunnya diblok, tidak bisa penarikan, enggak, karena mayoritas yang gue temukan di Facebook, ya mungkin gue nggak lihat kali ya, mayoritas yang gue temukan di Facebook adalah orang-orang yang nge-share bukti-bukti penarikan mereka. Ya, mereka bisa penarikan, mereka nggak ada kendala, bahkan pamer penarikan tanggal segini, akunnya dia, profit hariannya, dan seterusnya gitu ya guys. Tidak gue temukan, jadi gue kadang, wow hebat banget ya. Jadi Ponzi sekarang tuh, aplikasi-aplikasi Ponzi sekarang tuh suka memainkan drama kayak gini ya guys di dalam internal mereka sendiri. Jadi dipecah belah, ada dua kubu gitu ya, antara anggota yang masih bisa berinvestasi sama anggota yang sudah tidak bisa. Jadi ada dua suara di sini. Tapi pada dasarnya Snapboost ini ya penipuan, dari awalnya adalah scam. Ya nggak ada tuh ya guys kalian nerima duit dengan tugas nonton TikTok, nge-like dan segala macemnya lah ya, berbau platform sosial media kayak gitu, terus bayarannya besar banget. Ujung-ujungnya apa? Disuruh cari member ya, cari member, suruh deposit. Nah dari situ duit kalian makan bersama keluarga. Nah kan agak emosi kadang, enggak sih emosinya tadi sama komentar yang pertama tadi ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gue cuma bisa sekali lagi mengingatkan, karena kerugian dan keuntungan juga kalian ada dapatkan, tapi mostly Ponzi itu adalah totally penipuan ya guys ya. Hanya sebagian pihak aja yang diuntungkan ya. Oke, terus kalau kita lihat di sini ya udah ada seminar. Ya, ada pembicaranya Rabu 14 Januari 2026. Kemarin ya guys, ini di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Oke, ya tadi gue bilang ya, kurang lebih ini di Facebook kayak gini guys tampilannya ya. Banyak orang yang menunjukkan akun mereka pertemuan kayak gini, mereka berhasil penarikan gitu ya. Tapi sekali lagi gue cuma bisa mengingatkan, ini aplikasi itu aplikasi berbahaya. Oke, saat ini aja mungkin masih aman ya guys. Terus ini juga ada di Palembang. Kita lihat ya. Sorry. Oke guys, ini gue kecilin ya, takut kena copyright guys, sorry. Oke, jadi ada berbagi peluang dan berkembang bersama ya, Snapboost Palembang. Wow ya, tapi ya sekali lagi ya guys, acara-acara kayak gini tidak menjamin juga aplikasinya aman dan legal. Kecuali dia ngundang siapa? Ngundang OJK ya. Ngundang OJK guys ya, jadi narasumber pemateri, silahkan. Nah kurang lebih seperti ini ya guys. Ini mungkin pematerinya, mungkin biar menumbuhkan semangat para anggotanya. Ini juga ada share-sharean 14 Januari. Undang teman bergabung, gak jauh-jauh dari apa? Ngundang dan mengundang orang ya. Ada gajian harian, undang orang dapat 200.000. Coba duit dari mana kalau bukan dari duit anggotanya ya guys ya. Jadi ya kalau gue kagak bosen-bosen ngingetin di konten ini, cuman sebenarnya buat menumbuhkan kehati-hatian kalian, supaya menumbuhkan kewaspadaan kalian, supaya kalian lebih berhati-hati lagi, gak mudah percaya ya guys ya. Apalagi keuntungan yang tidak masuk akal ya, lebih baik dihindari. Terus apalagi kalau ditanya izinnya juga pasti tidak jelas ya guys ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi, bye bye.